Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap reaktualisasi hukum Islam kontemporer. Kehidupan manusia yang harus berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya menjadikan banyaknya kasus-kasus baru muncul tanpa ada ketentuan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Kaidah fikih ternyata memberikan solusi yang konkret akan kebutuhan metode atau cara dalam menemukan hukum itu. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih, maka diharapkan masalah-masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya sebagai aplikasi terhadap reaktualisasi hukum Islam. Ajaran Islam merupakan sebuah aturan normatif yang diinginkan Allah sebagai zat yang khusus. Sebenarnya, kecemasan masyarakat muslim tersebut telah diberikan formulanya oleh para ulama klasik terdahulu melalui ilmu usulul fiqh dan juga ilmu kaidah fikih. Dalam hal ini, kaidah-kaidah fikih sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kontemporer yang muncul. Nah, dalam hal ini Al-Qarafi mengatakan bahwa kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan furu' yang bervariasi dan berserakan. Kaidah secara etimologi berarti dasar, fondasi sesuatu. Kaidah sebenarnya tidak dimonopoli atau tidak hanya ada pada disiplin ilmu tertentu saja. Kaidah ada dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, ilmu bahasa, dan lain-lain. Dalam ilmu hukum, kaidah sebagai suatu istilah yang digunakan para fuqaha untuk mengembangkan cakupan suatu hukum. Ditemukan dua istilah, yaitu kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah. Menurut Tajuddin As-Subki, bahwa kaidah-kaidah fikih adalah suatu kaidah umum yang bersesuaian dengan juz'iyah yang banyak, yang daripadanya diketahui hukum-hukum juz'iyah. Ketika mendalami kaidah fikih memiliki arti penting karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dirasah hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah-kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif. Menurut Abu Zahra, bahwa kaidah fikih dihasilkan dari analisis induktif dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan berbagai macam topik fikih yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah umum secara terminologi. Kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum dari variasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya. Fuqaha yang berpendapat bahwa kaidah-kaidah fikih adalah bersifat kulli berdasarkan argumennya para realitas bahwa kaidah yang terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Kedua, fuqaha berpendapat bahwa karakteristik kaidah-kaidah fikih bersifat aghlabiyah atau aktsariyah karena realitas kaidah-kaidah fikih mempunyai keterbatasan cakupan atau mempunyai pengecualian cakupannya, sehingga menyebut kulli dari kaidah-kaidah fikih kurang tepat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka yang secara umum untuk dimaksud dengan kaidah fikih adalah ketentuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum berbagai persoalan yang sifatnya parsial dari segi tujuan, bahwa tujuan pembentukan kaidah fikih adalah agar ulama fikih, hakim, dan juga mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atas kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Intinya, kaidah-kaidah fikih sebagai ilmu yang kurang dikenal atau yang diminati oleh
pemerhati hukum Islam yang mungkin disebabkan kesulitan untuk mempelajarinya. Karena tahu kita sendiri di dalam usul fiqh sendiri banyak kaidah-kaidah hukum-hukum yang sangat banyak sekali. Kaidah-kaidah fikih diberikan semacam solusi untuk merumuskan hukum yang dapat memudahkan umat Islam memecahkan kasus hukum. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih tersebut, reaktualisasi hukum Islam dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam artian dengan adanya kaidah-kaidah fikih ini, jadi kita punya marja, para hukum-hukum punya marja untuk menetapkan sesuatu ketetapan. Atau misalnya seperti hukum yang di Arab, hukum Islam yang lain-lain. Nah, seperti itu. Dengan adanya kaidah ini kan membantu dalam reaktualisasi hukum. Nah, itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.